saya kecil-kecilan, pakai meja, pakai etalase, hanya modal 1,5 juta. Udah bisa jualan. Bisa jualan. Pakai meja waktu itu. Meja sama etalase. Oh gitu. Dari nol. Dari nol. Gitu. Jadi modal cuma 1,5. Ini juga kita bikin juga karena tahunya ini ada pelanggan request nih. Jadi kayak ulang tahun, dia request karakter ini bikinin, mesen karakter ini saya bikinin. Akhirnya saya bikin juga jual itu. Mantap. Banyak karakter-karakter yang saya nggak tahu nih, pelanggan minta request itu. Saya bikinin akhirnya kayak ininya Ana ya. Saya juga nggak tahu tuh. Ada pelanggan minta bikinin ini buat ulang tahun. Cara buatnya nih begini nih. Berapa lama nih Pak? Satu adonan kan yang dapatnya sekitar 20 itu tidak 1 jam. 1 jam. Satu adonan. Satu adonan. Biasanya emang paling banyak bisa bikin berapa adonan satu hari? Sampai 6. Itu untuk jadi berapa? Bisa sekitar 100 sampai 150. Kayak begini butuh ketelatenan juga ya. Sabar banget ya. Pernah gagal nggak? Kalau gagal mungkin saya gagal di karakter ya. Di karakternya, Jadi bentuknya jadi nggak beraturan. Nah, jadi saya pernah bikin karakter sapi, ternyata sapi. Ternyata orang lihatnya bukan sapi, itu gagal. Apa katanya? Tempik. Babi. Itu gagal lagi. Jadi oh iya. Untuk pembuatannya nih, berapa lama? Pas dikukusnya itu loh, awal-awal itu. Dikukus matang ya dari pertama kali matang itu. Pertama matang itu sekitar 6 menit. 6 menit, sebentar ya. Jadi dari rumah dibawa udah keadaan seperti ini ya. Ini ada Marsa sama Doraemon. Ini ikan Nemo. Oh, ikan Nemo. Ini Boboiboy. Wih, ada Boboiboy juga dia. Idenya dari mana nih? Lucu-lucu banget nih karakternya nih. Boleh tahu ide awalnya gimana? Awalnya kita dari temen sini. Terus kita lihat-lihat masalah karakter, kita lihat di internet. Temen request pengen bikin apa, gitu kan, yang mesen pengen bikin apa, saya bikinin. Oke. Wow, ini kan karakternya lucu-lucu, bagus-bagus. Ini memang udah ada basic bikin kue atau memang seperti apa nih? Karena nih dari karakternya bentuknya udah mirip banget nih. Bisa kayak begini gimana? Pernah kerja di restoran 9 tahun ya. Oh gitu, pernah kerja di restoran. Ini usaha udah berapa lama Pak? Ini jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Pertama kali jualan di mana? Di depan pasar Ciplak. Depan pasar Ciplak. Boleh tahu nggak sehari waktu itu baru awal-awal berapa lakunya? Awal-awal saya laku 50 piece. Wow, 50, lumayan ya. Itu awal-awal saya sudah 1 sampai 2 jam udah habis. 1 sampai 2 jam udah habis. Iya. Wih, mantap. Terus berlanjut terus. Sekarang hampir 100 sampai 150 piece per hari. Wow, mantap. Harganya berapa di sini? Satunya 5.000. Semua sama? Semua rasa sama. Oh. Ini ada rasa Oreo, coklat keju sama keju. Oh, rasanya itu. Hari ini bawa karakternya berapa karakter nih? Ini sekitar 14 karakter. 14 karakter. Iya. Ada apa aja nih yang di sini? Ini ada Stitch, Kura-Kura, Lana, Elmo, Anna, Naruto, Dororo, Elsa, Nemo, Boboiboy, Marsa, Lebah, Doraemon, Propi, sama Spiderman. Wih, banyak banget ya. Jadi ini setiap hari beda-beda? Setiap hari karakter beda-beda. Beda-beda. Oh gitu. Semua karakter kira-kira ada berapa macam yang pernah dibuat? Kita 30-an. 30-an? 30-an. Wih, mantap. Jadi di setiap hari ganti-ganti nih, biar orang nggak monoton. Iya, biar orang nggak bosan. Yang paling anak-anak suka yang mana? Yang sering ini ya, mungkin lagi musim film Pororo atau Marsa itu banyak. Pororo sama Marsa, itu ya. Spiderman. Oh. Ini kukusnya pakai apa nih tempatnya? Ini pakai langseng. Langseng. Jadi ini karakter yang dia ada di sini nih udah matang.
cuma kita manasin dadakan manasinnya. Ini sekitar 1 menit 1 sampai 2 menit kita manasin. Oh gitu. Kalau kayak begitu aja bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa. Cuma coklatnya kurang lumer atau gimana? Kurang lumer ya. Oh gitu. Untuk modal awal kan tadi 1,5 tuh ya? 1,5 itu di meja, Ah, etalase, sama bayar tempat, sisanya buat modal beli bahan. bahan-bahannya murah ya? Bahan-bahannya murah. Murah. Jadi kalau untuk harian modalnya berapa tuh untuk bahan? Setiap hari nggak belinya? Kalau awalnya pertama sih tiap hari. Oke. Karena merintis beli dikit-dikit. Kayak beli terigu pun kayak beli 1-2 kilo merintis. Terus berapa tuh kira-kira untuk modal harian? Modal harian pertama saya bikin itu modal sekitar 100.000. 100.000 doang? Wih mantap. Karena bahan-bahannya di pasar pun murah-murah. Murah-murah ya? Murah. Wih. Atau yang bisa dibeli eceran pun ada juga. Kalau kita mau porsi banyak, terigu kan banyak. Kalau kita beli kiloan kan bisa. Oh gitu. Untuk vermipan ada yang dikit gitu ya. Penghasilan paling besar berapa Pak? Omset? Kalau kita hari 150 kan sekitar 750.000 ya? Bersihnya jadi berapa tuh kira-kira? Itu 50%. 50%? Wow lumayan besar nih. Jadi untungnya 50% ya? Wih keren. Jajanan kayak gini nih jarang banget ada nih Pak. Sepanjang saya jalan nih paling ada 1-2 doang ya, nggak terlalu banyak yang jualan seperti ini nih. Ya karena mungkin bikinnya harus sabar. Harus sabar. Jadi peminat yang buatnya jarang. Oh gitu. Wow. Ini nih bentuknya lucu banget ini yang hijau nih. Kura-kura ya? Kura-kura. Itu tuh yang landak juga lucu Ini banget. Elmo. Elmo ya. Cantik-cantik banget kayaknya kalau dimakan sayang nih dilihatnya. Buat dipajang oke juga nih. Jadi nih kalau pagi Bapak dititip-titipin ya? Iya. Ini ada di depan TK, depan SD sama pasar pagi. Hari ini bawa berapa biji nih? Hari ini sekitar bawa 100 biji. Wih, mantap. Biar nggak patah semangat usaha gimana dari Bapak nih? Ya, kita penting sih niat dulu. Kalau kita niat pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Itu aja ya. Kayak gitu aja niat ya. Terus apa lagi? Yakin. Orang jualan pasti ada yang beli ya? Pasti, orang jualan pasti yang beli. Pasti ada yang beli. Karena karakter kayak gini emang jarang ada, jadi orang tetap ini kebanyakan anak-anak emang ya? Kebanyakan anak-anak, tapi kemarin juga ada yang dari kampus. Dia anak pesta rakyat, kita dipanggil. Oh iya, jadi ini buat acara-acara juga. Acara ulang tahun. Oh, kayak gitu. Harganya kalau buat acara di kotanya apa enggak? Kalau persen banyak gitu? Sama aja ya. Harga udah murah. Harga udah murah sih. Iya. Karena lumayan besar juga sih ya. 5.000 ya. Wah, ini berarti jajanan ini kan memang kalau saya lewat-lewat jarang ada nih. Kayaknya nih peluang usaha juga nih buat orang yang pengen usaha kayak gini juga. Apa Bapak terima bermitra atau gimana, atau mau sistem franchise atau apa gimana? Kalau franchise boleh, bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja. Jadi gimana tuh caranya? Ngubungin aja langsung. Bisa hubungin aja ke nomor saya langsung. Kalau nggak orang mau reseller juga bisa kali ya? Bisa. Reseller ya, bisa dititip-titip gitu ya. Untuk jangkauannya wilayahnya mana nih? Jakarta Timur aja atau kemana nih? Ya mungkin yang terdekat dari saya Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, wilayah Jakarta Timur sementara ya. Jadi hubungin aja nomor situ, mungkin bisa jadi reseller ya Pak ya. Ini guys, bakpao karakter ya. Unik-unik banget, lucu-lucu banget, warnanya juga bagus-bagus, cantik-cantik banget, menarik banget nih. Untuk anak-anak pasti suka banget nih. Gue mau langsung cobain aja rasanya seperti apa bakpao karakter Pak Rudi nih yang ada di Pancawarga 1 dekat arah Pasar Ciplak. Pokoknya kemarin gue libur di situ ada takoyaki, jadi di sebelahnya dia. Rasanya katanya ada coklat, ada Oreo, ada coklat keju. Nah, gue langsung cobain aja ini yang lucu nih. Ini pororo katanya, lucu banget. Kita cobain nih. Dalamnya apa nih pororo? Jadi dia ini tanpa bahan pengawet, jadi cuma bertahan 3 hari ya. Nggak lama-lama banget. Ini lembut banget loh guys. Ini perwarnanya juga perwarna makanan ya, bukan perwarna kuat. Jadi halal, aman. Seperti ini. Wow. Dia berjualan dari modal 1,5 juta. Bisa sukses seperti ini selama 1,5 tahun. Per hari paling banyak bisa 150-an porsi loh. Dikali 5.000. Lumayan guys. Katanya keuntungannya bisa 50%. Wah. Dan dia juga katanya di sini membuka peluang usaha ya. Untuk usaha seperti ini mungkin jadi reseller ataupun siapa aja nih teman-teman bisa aja hubungi nomornya ada di situ. Tanya-tanya dulu. Karena ini jarang banget ada ya yang jualan seperti ini, karena
butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk membuat karakter seperti ini nih. Ini bener-bener mirip banget, cantik banget, bagus banget. Nih, langsung ya, cobain aja. Ini rasa coklat ternyata di sini. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Coklatnya juga enak kan? Coklatnya lumer kayak gitu ya. Gak asal coklat yang keras gitu. Ini beneran enak banget ya. Enak banget, bahannya lembut. Ini bentuk kura-kura. Ini cantik banget tuh, kayak sayang banget untuk dimakan. Untuk pajangan, bagus banget. Lucu banget, ini udah kayak boneka nih, cantik. Bagus banget. Sayang banget nih kayaknya kalau dimakan. Tapi penasaran nih dalamnya apa nih ya. Oh, ini Oreo guys, tuh. Ini coklat Oreo. Agak-agak hitam ini. Pokoknya ini bahannya lembut banget tuh. Enak, Ayo ya, cobain. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan enak. Enak banget. Lucu. Bener ya, dia nggak keras, lembut. Bahannya seperti ini. Lembut banget ya rotinya nih. Enak banget, lagi mari makan enak. Ini ada lagi yang landak juga lucu, bikinnya seperti ini. Aduh, ini gimana bikinnya ya sampai ada duri-durinya begini, lucu banget, menarik banget. Kita lihat dalamnya apa. Wah, ini keju nih guys. Wih, keju parut ya sepertinya nih. Wih, baik. Asin, adonannya juga manis ya, walaupun nggak terlalu manis banget, nggak bikin nyelap. Ini enak banget nih. Masih ada dua lagi, yang Doraemon nih, ini lucu banget nih. Kayak juga, kita lihat nih dalamnya apa nih guys. Wih, wah ini coklat, ini rasa coklat. Sayang banget Doraemonnya dibuat kayak gini. Kita cobain lagi. Dimakan enak. Coklatnya beneran, ini coklat keju ya, ternyata ada kejunya coklatnya, enak banget nih. Jadi manis asin, gurih. Warna makanannya bener-bener berwarna banget, cantik banget, mirip banget sama boneka ya. Ini sebenarnya ngenyangin juga. Udah habis 3 nih. Masih ada yang terakhirnya, ikan Nemo. Lucu banget ya, warnanya cantik banget, warna orange seperti ini. Bener-bener mirip ikan Nemo nih. Dalamnya apa nih? Oh, dia coklat. Ini dalamnya coklat. Tuh, masih lumer begini guys. Padahal ini dari tadi ya, dia tetap lumer, nggak mengeras coklatnya, enak, mantap. Cobain. Enak banget. Coklatnya manis, nggak pahit ya. Ini anak-anak pasti suka banget nih kalau nonton ini. Mungkin ibunya, kakaknya yang punya adik yang di daerah Jakarta Timur, di dekat Pasar Ciplak nih, Kalimalang juga deket dari sini. Mampir aja nih, cobain bakpao karakter murah meriah, cuma 5 ribuan, semuanya serba 5 ribu. Enak-enak banget, lucu-lucu banget. Kayaknya sayang banget untuk dimakan, terus untuk dipajang guys. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran, cobain aja datang sini ya. Atau mungkin bisa dijual lagi katanya di rumah, jadi bisa kukus sendiri dijual di depan rumah. Ini buat ide jualan juga nih, jadi usaha rumahan mungkin juga seperti ini. Mantap. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga nanti makin berkah, usahanya makin tambah rame, makin tambah dikenal lagi ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.